Tipe perempuan dalam Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci yang bukan hanya berisi hukum dan perintah ibadah, tetapi juga penuh dengan kisah dan teladan kehidupan. Menariknya, di dalam Al-Quran kita juga menemukan gambaran berbagai tipe perempuan dengan segala kelebihan, kelemahan, hingga karakter yang bisa menjadi pelajaran bagi umat manusia. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini, agar banyak orang yang tercerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita dapat bersama kembali di channel Nur Hidayah. Semoga kita semua senantiasa ada dalam lindungannya, diberi kesehatan lahir dan batin, dimudahkan dalam setiap urusan dunia dan akhirat. Amin ya robbal alamin. Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas tipe perempuan dalam Al-Quran. Semoga dengan mengenalinya, kita bisa mengambil teladan yang baik, dan menjauhi sifat-sifat buruk yang pernah Allah ceritakan dalam kitabnya. 1. Perempuan teladan dalam keimanan. Pertama, ada tipe perempuan yang menjadi teladan karena keimanan dan ketakwaannya. Contoh yang paling agung adalah Maryam binti Imran. Allah menyebut Maryam sebagai wanita suci, yang menjaga kehormatan dirinya, hingga dijadikan simbol kesucian dan pengabdian kepada Allah. Dalam surah Ali Imran ayat 42, Allah berfirman, "Wahai Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu, mensucikanmu, dan melebihkanmu atas segala perempuan di dunia." Maryam adalah tipe perempuan yang hidupnya penuh dengan ibadah, kesabaran, dan keyakinan kepada Allah, meski menghadapi fitnah besar dari kaumnya. Selain Maryam, ada juga Asyah istri Fir'aun. Walaupun ia berada di bawah kekuasaan seorang penguasa zalim, imannya tetap teguh. Dalam surah At-Tahrim ayat 11, Allah mengabadikan doanya. "Ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dari Firaun dan perbuatannya, serta selamatkanlah aku dari kaum yang zalim." Dari sini kita belajar bahwa tipe perempuan beriman bukanlah ditentukan oleh status duniawi, tapi oleh keteguhan hatinya kepada Allah. 2. Perempuan penolong dakwah. Tipe kedua adalah perempuan yang menjadi pendukung dakwah dan perjuangan agama. Contoh terindahnya adalah Khadijah binti Khuwailid, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meski namanya tidak disebut langsung dalam Al-Quran, namun perannya tercermin dalam semangat ayat-ayat yang turun tentang jihad, perjuangan, dan kesabaran. Khadijah adalah tipe perempuan yang rela mengorbankan harta, tenaga, bahkan dirinya demi mendukung risalah Islam. Ia menjadi sumber kekuatan Nabi Muhammad SAW di masa-masa awal kenabian. Tipe perempuan seperti ini mengajarkan kita bahwa kekuatan di balik seorang lelaki besar seringkali adalah doa, dukungan, dan kesetiaan seorang perempuan yang tulus. 3. Perempuan dengan sifat buruk. Namun Al-Quran juga memberikan gambaran tipe perempuan yang buruk, agar kita bisa mengambil pelajaran. Salah satunya adalah istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dalam surah At-Tahrim ayat 10, Allah menyebut keduanya sebagai contoh perempuan yang berkhianat. Bukan karena zina, tapi karena mereka tidak mendukung suami mereka yang seorang nabi. Mereka memilih berpihak kepada kaum yang durhaka, sehingga akhirnya termasuk golongan yang diazab Allah. Selain itu, ada pula tipe perempuan seperti istri Abu Lahab, yang dikenal dengan nama Ummu Jamil. Dalam surah Al-Masad, Allah menggambarkannya sebagai penyebar fitnah dan penghasut, yang kelak akan mendapatkan azab pedih di neraka. Ini adalah peringatan bahwa seorang perempuan, meskipun memiliki kedudukan atau kekayaan, tetap bisa menjadi hina jika akhlaknya buruk. 4. Perempuan dengan kecerdasan dan kepemimpinan. Tipe berikutnya adalah perempuan yang memiliki kecerdasan dan kepemimpinan.
Salah satu yang disebut dalam Al-Quran adalah Ratu Balqis, penguasa negeri Sabah. Dalam surah An-Naml, dikisahkan bahwa Balqis adalah seorang ratu yang cerdas, bijak, dan penuh kehati-hatian. Ketika menerima surat dari Nabi Sulaiman, ia tidak gegabah. Ia bermusyawarah dengan para pemuka negeri, lalu membuat keputusan diplomatis. Pada akhirnya, kecerdasannya membawanya kepada keimanan, ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepada Allah, Tuhan seluruh alam." Quran Surah An-Naml ayat 44. Balqis adalah teladan bagi perempuan yang memiliki kedudukan tinggi, namun tetap rendah hati ketika kebenaran datang. 5. Pesan untuk umat muslimah. Dari berbagai kisah ini, kita bisa simpulkan bahwa dalam Al-Quran terdapat banyak tipe perempuan, mulai dari yang paling mulia hingga yang paling tercela. Ada perempuan pejuang iman, seperti Maryam dan Asiyah. Ada perempuan penopang dakwah, seperti Khadijah. Ada pula perempuan pengkhianat, seperti istri Nabi Nuh dan istri Nabi Lut. Dan ada perempuan pemimpin cerdas, seperti Ratu Balqis. Semua kisah ini bukan sekadar cerita sejarah, tapi cermin bagi kita. Apakah kita ingin menjadi seperti Maryam yang menjaga kesucian, atau justru seperti istri Abu Lahab yang menebar kebencian? Sahabat Nur Hidayah yang dirahmati Allah. Semoga dengan memahami tipe-tipe perempuan dalam Al-Quran, kita bisa mengambil teladan dari yang baik, dan menjauhkan diri dari sifat yang buruk. Bagi para muslimah, semoga kita bisa meneladani Maryam, Asiyah, Khadijah, dan Balqis. Sedangkan bagi kaum lelaki, semoga ini juga menjadi bahan renungan, untuk menghormati, mendukung, dan meneladani perempuan-perempuan solihah yang Allah muliakan dalam Al-Quran. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.